warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم مالك
ولد المشرع في ربيع الأول والقلب يقبل والكواكب تنجلي. ولد المشرع في ربيع الأول والقلب يقبل والكواكب تنجلي. والقلب يقبل والكواكب تنجلي. ولد المشرع في ربيع الأول والقلب يقبل والكواكب تنجلي. ولد في ربيع الأول والقلب يقبل والكواكب تنجلي. والقلب يقبل والكواكب تنجلي. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh
salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingin kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, para masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan alhamdulillah dinten satu niki kula lan panjenengan sami ngeling-eling peristiwa besar perjalanan Gusti kula lan panjenengan sami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang lazim wong Indonesia nyebute kelawan peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanannya Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang terjadi dalam kehidupan dunia itu satu kali dan satu orang ya umumnya sing dibangkatakan ing Allah Subhanahu wa taala ing punika kang Gusti kula lan panjenengan sami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ning ayate. Adapun urusan Mi'raj ulama banyak berpendapat. Ana sing ngomong Kanjeng Nabi Mi'raj ngadep ning Gusti Allah, ana sing ngomong orang ngadep ning Gusti Allah. Itu polemik dalam perdebatan para ulama. Nah kula lan panjenengan sami jikang priwen ya pun mak sampeyan melune mundi yang dijagat dari rumputku sampean itu bebas melu meneng kok melu mana lah kenapa? Karena memang di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami ngopeki ajaran agama Allah Subhanahu wa taala puniki ning akhir-akhir zaman kini terlalu banyak tantangan. Karena Islamnya kini lagi dikerjain, lagi diadu domba. Kira-kira umat Islam ini pada tukaran. Kita nih sini kene nurut pada tukaran. Ya masya Allah kader urusan adan sampai geger se-Indonesia. Kenapa? Karena kula lan panjenengan sami yang orang ngerti. Ya kan muncul berita ada menteri agama menyamakan suara adzan dengan rombongan mungkin yakun kan berita nih kejadiannya bener lima konon boten kan. Nah iya karena kita sudah terpancing isu akhirnya kula lan panjenengan sami melu-meluan nafsu nyalakaken nunggal wong makane kula lan panjenengan sami hati-hati dalam menerima kabar berita di dalam kehidupan karena akeh berita-berita yang sifatnya mengadu domba kula lan panjenengan sami umat Islam kang ana ning Indonesia. Jadi jek kamu bisa ngrungokaken kabar sing kanak-kanak bakal belajar Islam aja adu ning Tegal Kubu masih akeh Islam. Ya, gua dibakar belajar Islam aja karo kiai sing kanak-kanak, kiai Tegal Kubu masih sapilang bilang kadang-kadang kula lan panjenengan sami wong Islam iki kadang-kadang luwih ngandel karo kiai kanak-kanak daripada kiai kang ana ning ya, apa ini kang dadekaken kula lan panjenengan sami kacau. Kula lan panjenengan sami luwih percaya ning YouTube, luwih percaya ning Google ketimbang karo kiai kang ana dalam kehidupan kula lan panjenengan sami yang begitu jelas ngajaraken kanggo anak putu kula lan panjenengan sami, ngajaraken Islam dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, tapi ternyata kula lan panjenengan sami ne ora pada ngantel. Loh, kenapa? Ya inilah kehidupan kula lan panjenengan sami. Sering kali kula lan panjenengan sami sing diromakaken kiai ning anak-anak, kiai sing ning TV ngimatan. Daripada kiai sing TV masih pinter-pinter kiai Tegal Kubu asline. Nah iya, cuma nasi bebek durung tekan mancing TV. Nah iyalah urusan keilmuan kiai kula lan panjenengan sami kang ana ning wilayah Tegal Kubu subhanallah alim pinter tapi kadang-kadang masyarakatnya orang pada nurut orang ya orang makanya Kanjeng Nabi pernah dawuaken sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal
fuqaha wa sayabtaliyahum bisalasati balayat. Sayakti jare Kanjeng Nabi bakal teka ning salah sawijining zaman umat isun ya firuna minal ulama ning endi menungsa masyarakat umat pada ado karo kiai, pada ado karo ulama, pada ado karo wong ahli di dalam bidang keilmuan. Apa yang akan terjadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane umat ado karo kiai, nalikane umat ado karo ulama, fasayab taliyahum bisalasati balaya, maka bakal akmudun 3 bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jangan bencana yang pertama? Bencana yang pertama adalah sayusallituna alaihim sultanan zalimin, bakal dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Kapan? Ketika menusane ado karo para kiai, ado karo para ulama, bakal dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin sing orang ngurusi masyarakat, sing ngedok-ngedok masyarakat, harapan sengsara, harapan mati, pujareng ngomong. Kenapa bisa muncul pemimpin-pemimpin yang zalim? Karena masyarakatnya ado karo para kiai. Orang ilok kakon begitu ana pemilihan ila kasih marah kiai, ila nyocoke ngendi? Kiai kula pemilih siapa? Masih ana sing takon. Boro-boro pokoknya mah bakal 50.000 cocok. Iya, akhirnya muncul pemimpin-pemimpin yang zalim itu. Kenapa? Karena pemilihan gula lan panjenengan sami bukan berdasarkan pemikiran para kiai. Dalam kehidupan Islam, kiai yang akan menentukan munculnya kerajaan Demak bisa hebat. Kenapa? Karena orang pemilihan sing milih para wali, sing milih para kiai, makanya rajane hebat. Kenapa sekin ake pemimpin karepe dhewe, ake raja karepe dhewe? Karena sing milih duduk kiai, sing milih golongan manusia karepe dhewe, sing diganti 1.000 ya dicocok, sekatemu ya dicocok. Akhirnya ake wakil-wakil rakyat tapi sing ora ilok mikirakan. Nah, yang lagi nyalon mendongol maning Tegal Gubuk, dongol maning ya. Begitu wis dadi dongol beli. Ya orang harus dibayar maunya jadi. Iya. Nah iya. Mana apa jenili kimene kadar kita ning Tegal Gubuk oleh 200 suara boleh tuku sing 100.000. Iya. Jadi kelingan beli. Ya orang si pujareng. Oh, kenapa? Karena sampiannya ado karo para kiai. Sok si takon kiai nyocoki menti calon dewan kinti bagus beli kiai. Ya kiai kan jawab surangan no kiai bocah kian. Ketika kiai yang bersuara, ketika dewannya karepe dhewe parki aja macam-macam mulia kita kata nodokaken. Akhirnya kiai yang akan bertindak. Ketika seorang kepala desa, kiai kumpul, kiai yang merekam desa dan milikin begitu kuwune dadi macam-macam kiai sing badang beruntung. Yang si kiainya pribadi yang itu juga tertutup kita sing milih undang. Iya. Nah iya, ketika umat ini jauh dari para kiai, apa yang akan terjadi? Akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Sampeyan bisa aja ngotot-ngotot karena bonggan bengen pada waktu milih orang pada nurut ning kiai. Nah akhirnya pin duwe wakil, alane wakil rakyat, makanya wis aja protes dan sampeyan wis diwakili. Sebab pengennya apa rakyatnya? Nyanu jetang kita merayat pengen mangan wareg, wis diwakili rakyat mangane wareg-wareg. Iya kan, dia alane wakil rakyat aja umai pengen gede-gede jangan bagus-bagus, wis diwakili rakyat umai bagus rakyat pengen duwe mobil jangan, wis diwakili rakyat pada duwe rakyat. Nah iya, kenapa ini terjadi? Karena ketika masyarakat itu jauh dari para pemimpin, dari para ulama, maka akan muncul para pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena selama ini kulak lan panjenengan sami ora ilok karen takon para ulama, ora ilok karen takon para kiai. Wong bengen subhanallah, wa ajamaning kun milih kubu, ajamaning kun milih dewan, ajamaning kun milih presiden. Gawe umat marah ning dia. Ya gawe umat kapan gulaku bagusnya tanggal bilang. Kira-kira tukangnya selamat biayae
cukup digelatihkan kiai tanggal pun dina pun jam semono nek ini sing pojok dikit je kiai cerbonan bae wetan kidul je iya mohon bener ya bengin arep gawe umah arep gawe hajatan takon dikit sekian wis pada pinter-pinter dhewe pating gerutuk karepe gawe kios gawe kapan beli gua bangkrut mani. Nah iya kenapa? Karena ketika masyarakat itu ado saking para ulama, ado saking para kiai, apa yang akan terjadi? Munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim adalah akibat saking ulak lan panjenengan sami orang anut orang nurut ning para ulama. Ya, yang namanya wasingalane para kiai di dalam kehidupan ulak lan panjenengan sami iki subhanallah kepetik beli kewilang. Maksudnya kepetik beli kewilang ya kan? Yari hitungan ya anak hitungannya mengorilok dijebak. Jadi singarane ustad kiai ning desa ki lamun ning sayuran enggak, lamun ning janganan enggak ibaratnya si godong salam. Bergodong salam. Gak kesampian gawe janganan kan gelak salamnya kok goblok kan dia mubang begitu wis ketemu salame ditaruh ning janganan dimasak alhamdulillah begitu masakannya mateng jangannya dibuka sing digulaki pertama ki apa godong salam lu apa dibuka. Ya ulama ustaz kiai butuh wakala di Allah jangan begitu jangan makan dibuang digulati godong salam yang dengan kata orang itu diceder pisang iya ulama ustaz kiai subhanallah kepetik padahal penting butuh berawal dari para ustaz berawal dari para kiai tapi jasanya tidak pernah disebut jasanya tidak pernah diakui oleh masyarakat kari wong kana-kana sing berjasa berita rame di TV ketika anak gubernur berhasil menutup tempat prostitusi berita se-Indonesia ini gubernur hebat ini gubernur yang mampu amar ma'ruf nahi mungkar ketika anak bupati berhasil membubarkan perjudian ini bupati hebat bupati yang mampu menghentikan kemaksiatan hari kiai gelok menghentikan kemaksiatan kenapa lah berita-berita maksudnya para ustadz para kiai mampu mencegah kemaksiatan beramar ma'ruf nahi mungkar jauh sebelum masyarakat itu melakukan kemungkaran. Kiai dulu yang sudah melakukan. Kapan ning musola di madrasah duwe santri anak-anak dididik awas nang aja dadi tukang nyolong awas nang aja tukang maksiat akhirnya bulak lan panjenengan sami duwe anak tukang soleh kang nyolongan kang bilak maksiat dia siapa gubernur tah mana yang lebih efektif, mana yang lebih berhasil? Ternyata didikannya para kiai, ternyata didikannya para ulama, tapi tidak pernah muncul dalam berita koran ataupun TV. Laka beritanya, ya semono udah kiai malah kasih sewa ya wis ora apa-apa, wis biasa orang dia iya wis biasa orang dia ingin mami sadina sawangi yang masyarakat boro-boro senang boro-boro berak suwe bakal sing imam yen kayak gini aja ngomong kayak konser konen kita membalik kan terus cuman manusia kayak gini ngimami dewek beli apa beli ana sing ngimami kin maningkin imam wae puasa ganti gitu suwe ditrawene tidak ya kenapa? Karena dalam kehidupan modern sinaran ibadah itu bukan mencari kekhusyuan, bukan mencari kedekatan kepada Allah. Sinaran ibadah balak-balakan dadi. Akhirnya ustaz-ustaz zaman segini itu terkangkang dalam kehidupan itu. Waya traweh kudu pribadi ngebut tak kendok. Kendok resikonya laka makmum. Iya, maka imamnya kendok makmumnya. Makanya double gubuk mana belajar di Indramayu bakal pengen mabut traweh. Indramayu mah duwe pemecah rekor Indonesia wah. Nah, di Indramayu anak traweh 23 rakaat 6 menit.
Mau kan rame di TV. Barang bulannya wong bermain ya sing diajar habis-habisan gula. Ustaz itu bagaimana? Tarawih 23 rakaat 7 menit bisa keluar ini itu bagaimana syaratnya? Rukun ini saja kakek tanda syarat rukun kalau kita masuk. Lah terus cacakan deh, serok tarawih ya 3 rakaat ya 7 menit bisa beli. Wah yang gak bisa ya wis berarti bahkan terus ya. Bisa jaga kita syaratnya rukunnya tumak ninanya ya kenapa ya karena itu ada sebab dan akibat ya tapi sing ngarane tarawih ya mah gak sampean sing enake tarawihne khusyuk alon-alon ya mangga kenapa karena ketenangan seseorang di dalam melakukan ibadah itu beda ketenangan orang dalam berzikir itu ya dalam kehidupan beda ana wong bisa khusyuk pikiran bakal jaganya peteng ribet. Dia kan akhirnya dipetengi dipateni kabeh lampu kuat terus dhewe kan la ilaha illallah la ilaha illallah anak. Tapi ana juga wong ketika dipetengi wiridan kiblibet lah. Ya, tapi ada juga wong sing wiridan bakal suarane beli krungu alon-alonan malah jadi turun. Jadi endi jakang sing enak sing hebat wiridan itu seperti apa? Makane bakal orilok nglakoni, bakal orilok nyacak aja milu ngomong. Zikir yang paling hebat itu adalah zikir sir yang tidak terdengar oleh siapa-siapa. Cukup aku dengan Allah ya kuna bakal wis mentok tekan ngene mah. Hari wong masih belajaran kongkon yang jero aki ya sing dibisani. Maka nening NU bakal berangkat sholat wiridane bareng. Kenapa? Karena rombongannya Kartiman dasmar dibeli ngaji. Lamun kiai ini wiridane ning ati bae minggu ini bisa ya bisa jadi ning nguri iki bisa kenapa? Karena wiridane ante Abdul dzikri taqurban illallah fa'lam annahu la ilaha sing bisa ini muni beli muni sepisan pindo ping telu ping papat mana kakane ya ketemu kan mau neorilok mondok orilok ngaji tapi karena sering berjamaah akhirnya bisa alhamdulillah itu caranya wong tua pengen ngajaraken didik ning anakku tuh digawekan acara tahlil itu tujuannya apa Jepang ya ndongakaken mayit bukan hanya itu tujuan utama daripada tahlil adalah memperkenalkan ajaran agama Islam supaya wong sing ora bisa maca Quran iki bisa weruh Quran sing tahlilan so ngawe cilik kok ngaji sampai tekan tua ora bisa ngaji tapi bahkan kancane mati melu kan kangen ninggal melu tahlil ping 40 tahlilan kulhu makal bener segoblok-goblokane wong Tegal kubur kulhu be makal kenapa yo sing tahlil sih setelah mulakan tahlil kayaknya bisa kulhu bisa deh sing penting ngrongok kena beli apa beli bisa deh kayak hafal ning surat kulhu an-nas al-falaq kenapa karena tahlil tadi di tahlilan itu carane wong tua ulah lan panjenengan sami nguruki anak putu yang hari ini dikafir-kafirkan oleh anak cucunya sendiri. Tahlilan itu bid'ah, tahlilan itu haram, enggak ada di dalam Al-Qur'an. Ya mangsa ketemu berarti ning Quran tahlil tekan puyu buntutan mangsa ketemu. Ya, bangsa ketemu ayo kenapa? Ya karena sing ngarane tahlil itu ada di Quran. Ya jelas ana wah. Loh, masa aja amsa sing diwaca ning tahlil apa? Qul huwallahu ahad ana beli Quran. Qul a'udzu birabbil falaq ana beli Quran. Qul a'udzu birabbin nas ana beli Quran. Nah, aja ngomong langka wah. Kenapa? Adanya tahlilan itu adalah hasil dari sebuah proses pemikiran para kiai mempelajari Al-Quran akhirnya disimpulkan oh kanggo ndongakaken wong ninggal dunya carane mekenen maka digawekaken kin mekenen king diwaca semene king diwaca semene ya jadi sing ya setelah proses sebuah pemikiran arane proses kadang-kadang uang kan memproses harus ada di dalam Al-Quran ya kabegaan yang Quran tapi melalui proses. Kenapa? Karena segala sesuatu memang butuh proses
wedangan enak ujak ambaka anak gulane ya gula kuawite sing ndi halo gula ku asal-asalnya sing apa sing tebu bener bener tapi kan beli mesti nandur tebu uwe gula bisa nih sing tebu dari gula ini karena anane proses ditebang dikit dianjingakan di mesin diperes didadekakan banyu nembe dadi gula yang ngonon wadadi nih anak tahlil diwaca Qur'ane ditafsiri ya kan diterjemahkan akhirnya diteliti disimpulkan maka terbentuklah tahlil konon proses nggak ada di dalam Al-Quran yang sirane turun tutup maca Quran makanya kadang-kadang dalam kehidupan ini mustahil ini nggak ada apa-apa ngaji ditutup berarti Nyong tapi kan yang tugal hubungan lama juga ngomong nyandak mula ketemu dadi keris wae. Itu mustahil apa? Loh, anak. Niku Qur'ane gawe cerita ngono. Di mana hari Nabi Musa Pak. Nyandak mula terus dadi apa? Ayo ngono ya. Berarti anak ini. Ning Qur'ane anak. Terus apa enggak mungkin orang zaman sekarang melakukan itu? Jangan ya bakal ilmu durung tak kena gua ajak kakin lewat. Ya iya, di santet ada, sihir ada. Begini, lah Nabi Musa sing dilawan siapa? Tukang sihir. Kalau tukang sihir itu nggak ada, berarti Nabi Musa melawan kebohongan. Jadi ini Nabi Musa hebat. Kenapa? Karena berhasil melawan tukang sihir. Berarti sihiran Nabi. Nah. Ya tapi ya sampean ini ada temen-temen zaman sekian jarang ngomong konon kadang pikiran punya ala kita nang santet wah apa nyampe santet sampean ulah kok bunda adalah apa terlalu tak arti apa senjata par dia sampean disantet iku boka sampean sugi pinter hebat bokat wah hari dikane wong goblok melarat terus harus disantet biar apa kenapa dijur Nabi mati dhewe kok nah makanya kadang-kadang bulan-bulan panjenengan sampai dewe imajinasinya kan kalah situ. Nggak sebetulnya pada akhirnya yang namanya ilmu santet itu kan membangun imajinasi manusia. Ilmu santet coba mati orang susah didongani wah bakal pengen nyantet bung. Bangun saja imajinasi dalam pemikirannya bahwa dia itu dalam kondisi bahaya pasti kelarannya. Jadi bokat belingan cok sacakan. Kita juga ngomong bisa jangan-jangan Pak cek ayam sembelet krek gantung akan larut-larut terus tinggalan aja waca apa-apa seminggu kelaran mangsa burung nah kayak pikiran apa ketemu ayam gantung pasti ngarapakan nyawae itu kan membangun imajinasi iya kan padahal didongani beli apa dari ilmu santet itu ilmu membangun imajinasi ya berarti ya semuanya tetap kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ngulang dikegak sering-sering minggu-minggu kini buat buru baik karena yang wengi kula balik ngaji ya pengawal supir pada balik karena durung pengen turu akhirnya kula gawe kopi begitu kula gawe kopi ning tatakan jur kopi ini diaduk begitu kopi arep diseruput ning sore ngelintai itu dibuka lintah bagus banget imajinasi akhirnya takbir batur gue iki ning gelasnya kita ada lintah liwen ke lepen bae jadi plastik kayu muyang terus buang telak dengan plastik kayu muyang buang ternyata DWK lagi mancing ning dimancingnya mancing ning Cirebon iki sing nyangkol ki lintah iki hebat temen plastiknya persis persis ya ternyata membangun imajinasi dalam kehidupan. Nah termasuk pikir membangun imajinasi bukan hanya imajinasi tetapi membangun setrum kang ana ning awake kita diputer karena awake kita iki ibaratnya dinamo semua manusia punya gulungan iya kan cuma kenapa ana sing ngelop ana sing iya pas tergantung munyer beli dinamone Murupe padang, berarti kenceng RPM-nya lebih dari 1200 ilonggo. Kalau begini itu betul.
Akhirnya lampu murub lenong. Karena lampu murub, manusia yang dalam kegelapan pasti akan mencari cahaya. Ya minimal orang-orang mengambil lingkungan. Bakal wis anak kelope, anak murube, ya kan? Santrinya pada teka, ya kan? Ya masyarakatnya pada teka. Kenapa? Karena masyarakat butuh penerangan, masyarakat butuh pemadam. Nah, bisa nih murub ya karena lo diputar dinamo nih nonton gulungan orang Aceh kapira manusia. Tapi kenapa ada sing nguruk anak sing orang nguruk yakin putaran dinamo nih beli angkel di bakarapan bulan puasa putaran dinamo ki kenceng oh iya terawihnya sholat wiridane sholat tajud di beda kebuk kabeh. Kenapa? Karena gerakan dinamo setrum sing rusak. Gerakan dinamo setrum sing pusat. Terus ya makan yang delenge engkau bulan Syawal. Encang masih mujar di dinamo gitu. Nah iya. Lah ibaratnya baterai di bulan Ramadan di tempat pengajian kan baterai kuno lagi dicas. Ngisi lo dicacak ngebiar. Sok bae manusia bahkan di pengajian para karo kiai ningatine kan dedek iya kita den ndongekin posi salate raga kendok tajuk semono parake gawa subuh blilok maine kita angko antas pengajian mah kita arepan salat laning benar iya lagi di pengajian begitu balik ya mau konon maning ya ibaratnya baterai lagi dicas lagi nincasan ya ana setelahnya full. Kowe balik tekan rumah belakang maning ya dasare baterai ngedrop. Bisa terus anggaran gaya anggar ngedrop. Tapi ada baterai ini di setiap manusia. Setiap manusia itu punya baterai. Setiap manusia itu punya cahaya. Cuma kenapa cahayanya itu berbeda-beda? Serobong cahaya itu yang menjadikan kita berbeda. Anda sih disebreti bae. Anda sih ngawung lulu sampai tekan orang akun ada cahaya tak boleh ngerong. Apa yang menyebabkan debu-debu di dalam kehidupan gula lan panjenengan sami adalah dosa-dosa nih gula lan panjenengan sami. Makanya para karo para kiai konene dipayu berangkat sholat wacane kian ya terus berangkat pun wacane kian lama kalimat la ilaha illallah bagusnya diwaca ping bila subhanallah diwaca ping makanya wong bengen bakal pikiran bakal wiridan beli kari-kari tasbih kira-kira bentas KB dari dibekin mah barang sekian itu tasbih satu KB bakal bengen tasbih terus sapragat la ilaha illallah diwaca sampai subhanallah diwaca ning semene kadang-kadang wong zaman segini ya rebel lan wong gawa tasbih terus ngomong sudah memedit karo Gusti Allah jadi itu dia berurusan medit memang anak hitungan bismillahirrahmanirrahim diwaca ping semene la ilaha illallah diwaca ping semene ana rumusnya yang awak setiap huruf itu mempunyai angka setiap huruf itu mempunyai nilai la ilaha illallah bagusnya diwaca ping pira dihitung lame pira alike pira hane pira ada berapa lam dihitung berarti la ilaha illallah minimal ada konektivitas ketika dibaca 165 kali sendi jangan rumusnya ya belajar abjadnya ketemu ya abjadun ketemu sama alif siji mbak kira kan mana ya loro lam kira 10 kan ngono ya ana rumusnya mengenai bismillahirrahmanirrahim dibaca ping pira ba pira sin pira mim pira alif pira semuanya dijumlah oh bismillahirrahmanirrahim bisa ada konektivitas ketika dibaca 786 kali bakal ngerti ilmu ini menang aja kasih ngomong buat ini ya kenapa? Karena ada rumus bahkan si ngarane kiai ketika masyarakat itu jauh para kiai apa yang akan terjadi kata Rasul akan diturunkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Makanya para kiai tidak akan pernah berhenti wabi semiti dianggap boleh dianggap yang meruyukan yang nguruki anak butuh pula lan panjenengan samin didik masyarakat sekalipun kayak godong salam nih jangan wayai matang di lambut kenapa harus dibuang ya bahkan yang jalan ya bahkan yang jalan dengan kiai kayak slender sebelum jalan jadi slender dikit sebentar benar
Waktu tak kasih menggawe slender, pasir tak kasih menggawe slender, aspalnya tak kasih biles slender. Tapi begitu dalamnya dadi alus rata, motor pesanter-santer, mobil pebalak-balak slender pengen ngabloni. Iya bener. Nah iya, kiai sing berjuang, kiai sing mendidik masyarakat, kiai sing ngajari masyarakat. Tapi begitu anak kiai nyalon geger, kiai sing nyalon apa-apa, ai dadi kiai kublon di dadi kobo, kiai kublon di dadi teban, sing kok nyalon golongannya kadal kabeh. Bisa Pak. Nah iya, kita sudah dalam kehidupan yang menjamana bagi-bagiannya. Harus ada kiai yang duduk dalam posisi wakil rakyat, harus ada kiai yang duduk sebagai pemimpin. Loh, lah kanceng Nabi kan dia pemimpin, ya kiai ya segala-galanya nih Pak. Masa iya ulah lan panjenengan sami kiai bloli nyalon. Wah kok kiai wis menang bae. Kiai aja melu kanda politik. Oh, dadi wong karepe dhewek bae sing melu kanda politik. Nah iya, makanya kiai juga nanti anak bagian-bagian yang ulah sering ngandakaken kan kiai kan dibagi papat semua. Kiai apa aja kan siji kiai tandur, loro kiai catur, telu kiai mabur, papat kiai sembur. Jadi anak kiai tandur, anak kiai catur, anak kiai mabur, anak kiai sembur. Maksudnya, nah ini kan pembagian dalam tugas kehidupan. Ada orang yang ditugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kiai, tapi kiai tandur pegawai yang tajuk di pondok pesantren. Tugasnya hanya ngajari anak-anak terus. Ini kiai yang paling hebat, dahsyat nomor 1. Siapa? Kiai tandur. Tugasnya apa? Sebagai penjaga gawang. Lah, kak penjaga gawang yang terkenal. Sing terkenal ku striker sing bisa ngepol-ngepolakan ya kan. Nah iya ning enu sing terkenal biasa striker sing akil ku semua kan striker ini penjaga gawang ibu siapa? Iya kan? Nah iya makanya dalam kehidupan penjaga gawang jarang sing terkenal. Ya iya di antara pemain Italia yang penjaga gawang sing terkenal paling Buffon, Iker Casillas, karena gantengnya kan. Ya iya pembelinya sing rada dogong Toldo. Iya, menjaga gawang, tapi berjasa nggak, sangat berjasa. Kenapa? Karena gawang terakhir kehidupan Islam di Indonesia adalah musola, adalah madrasah. Lamun laka kiai tandur anjur lepur. Mengenai kula dewek menganak teng desa ada kula teng Rembatan Kulon masjid wis gawe, akhirnya madrasah beli dadi. Kang ini bagaimana? Wes, bakal madrasah beli dadi bongkar we masjid. Loh, kejembaran itu ngapain dari masjid bakal digawe madrasah? Maksudnya, siapa sing ngarep sini masjid bakal madrasah lampak? Karena pengisi masjid, pengisi musola itu adalah madrasah. Bakal madrasah beli digawe, saya digawe maning masjid, kalau ada lagi ngesin. Makanya kiai tandur itu kiai yang paling dahsyat di dalam kehidupan. Nanjak siapa jangan kiai catur yang mulai memasuki dunia politik harus bisa adu argumentasi. Kita dua wilayah 3, dua Maman Imanul Abdul Dokling lewat wali tabrak di sabab itu. Loh kenapa? Posisinya sebagai wakil rakyat harus ada kiai yang seperti itu. Ya, kiai catur lalane. Kabin dulu nih, kiai mabul. Ya siapa? Ya rombongan kita wak bermomo. Ya iya kan mabur baik ya. Iya ya kapan nguruki, bosnya jangan bisa nguruki mus karena pegawaiannya mabur bikin Tegal Gubuk kebukin Merawang Mekar bikin wow mubah. Nah ya kan harus ada juru penerang di dalam kehidupan memberikan keterangan kasus adat itu seperti apa, ini kasusnya seperti apa. Karena polemik isu di dalam kehidupan media sosial itu gencar. Bagaimana ketika Kiai Said Akil diserang habis-habisan, Kiai Mustafa Bisri, Quraisy Shihab, baru-baru ini Buya Syakur Yasin, diarani Kiai sesat Akil dan lain sebagainya. Kita harus memberikan penjelasan kepada masyarakat, bukan seperti itu yang terjadi. Karena gini NU lagi diincer-incer terus. Kenapa jangan NU diincer-incer? Karena benteng Indonesia ya NU.
NU-nya remak yang embu Indonesia itu. Kiai ini pada belaratan karena NU itu adalah wadahnya para ulama, para kiai. Makanya alhamdulillah anak kiai mabur. Terus anak kiai sembur ya nasi kutu bisa sembur. Karena bocah larang menek, karena mau kesurupan menek. Dari aja tekanin golongan yang bakewot. Tekanin yang parah, ya nyari tekanin yang dukun biasa melarapa bendarani santet kabeh. Ya iya, tapi sok tekanin yang parah kiai ini alim apa jakangkin ki santet duduk unpo. Ya tapi jakang kita bukan itu dulu sikil ketemu abu, waya melaku beli kuat jakang. Jadi kita memenekakan tuh. Apa kenang santet dia buang nyantet sirak ya ngarpa kenapa? Diharapkan dunia nih sih lebih duitnya. Diharapkan mati nih yang warisan orang apa? Jadi untuk apa orang yang kamu coba dong mikir yang cerdas. Jadi apa itu santet kiri alami asam urat. Dia tadi ya kudu diobati dengan obat asam. Kadang-kadang penyakit itu jelas diobati kalau wiridan yakin lu. Nah iya jadi wiridan bisa mengobati dosa dalam penyakit tertentu dalam kapasitas tertentu. Untuk apa? Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wong tua pulang lan panjenengan sami pengen weruh obat-obatan kan sing dikiran sing penelitian ya kan wong pengen durung duwe laboratorium ilmu kimia durung duwe fisika orang ngerti tapi wong tua pengen duwe obat kan kamu jarang begitu lara weteng wis godhong jambu bae. Ternyata setelah diselidiki bener beli obat jambu godhong jambu obat lara weteng. Makanya jangan kamu salahkan dulu pemikiran orang tua, termasuk bakal udan bisa puadane dibalik kunku sapa kunku ageme Prabu Siliwangi. Kenapa? Karena permasalahannya kan ributnya kan karo gledek pun. Gledek siapa? Bakal gledek kan sadar japurannya Kiamuk Maruful. Tegal gubuk ya kedodokan Pangeran Surya Negara. Makanya Tegal Gubuk bakal donodan diwalik pun yang sapuadane supaya kaki kita masih turunan Prabu Siliwangi. Cari bebek, KTP, nah iya, jadi ada identitas tersendiri ya di dalam kehidupan. Kadang-kadang kita lebih paham terus ngotot, akhirnya kan dua identitas. Jadi dari wong bengen itu terjasa mempunyai keilmuan ya dari mana? Keilmuan muncul itu dari zikir, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang penyakitin obatnya godong ien, penyakitin obatnya godong nggak bisa. Yang berbicara keilmuan kesehatan harus dokter. Yang dokternya gak dokter goblok. Masa iya jangan wong goblok lulus dari dokternya ada saking kan akeh sing padu bayar bae sing penting lulusnya akhirnya dokter goblok. Terjadi di dalam kehidupan. Nah makanya kita juga harus waspada dan hati-hati. Kok bisa aja ya mungkin saja kan banyak kan dokter palsu aja maning tingkatnya dokter kiai palsu pirang-pirang mondok beli ngaji beli ketemu dari ilmu karom baik ya. Nah iya maka kepalsuan di dalam kehidupan. Makanya pula kan sering ngomong tulung lah bakal duduk metuan pondok pesantren aja melu kanda hukum Islam ruwet batinnya. Ya kenapa? Karena di zaman seperti itu semua orang seolah-olah berhak berbicara Islam. Ya bukan begitu. Sampeyan belajar ilmu kedokteran sepira pintere sampeyan dalam ilmu kedokteran nggak mungkin kamu bisa buka praktek dokter bisa tuh. Padahal bisa kabeh ilmu pengobatan bisa anestesia bisa penyuntikan bisa istilah mendeteksi penyakit bisa terus buka praktek Tegal Gubuk mengobati berbagai macam penyakit praktek setiap hari. Tangkap polisi tangkap. Kenapa? Karena laka surat izinnya. Karena kamu bukan dokter sekalipun kamu ahli dalam bidang ilmu kedokteran. Sekian begitu kanda agama Islam mondok beli ngaji beli nyantri beli terus kan ajaran agama Islam kaku sesat
wah ini ngacak parah ya kongkong jebret ditangkap polisi kayak kono. Nah jadi begitu ditangkap darangannya kriminalisasi ulama. Ya ulama yang ngajinya bener bab fikih bab Quran ya masa kudu ditangkap polisi. Ulang ngaji model kayak ini ngawit tahun 90-an mah 95, 96 di saat jaya-jayanya Soeharto pada ngaji diawas-awasi polisi diawas-awasi abri semua CCTV rekaman anak habis tapi ditangkap alhamdulillah lu kenapa? Karena orang mengandalkan apa? Kita mengandalkannya ajaran agama Islam. Kenapa kayak dia ditangkap? Karena nggak kandangnya ngaco masa iya mulutan merasa nimbal uang ngapir gal uang kinalkan ngaji taruh neraka akan uang. Nah makanya dilakukan panjenengan sami aja ado kalau para kiai. Ketika ado kalau para kiai apa yang akan terjadi? Muncul pemimpin-pemimpin yang zalim di dalam kehidupan. Setelah munculnya pemimpin yang zalim di dalam kehidupan berusaha kemarin jekan ujian lan cobaane kaping pindho yarfa'ul barokah min kasbihim bakal diangkat barokah saking kasabe kita. Duit mah akeh, pekaya mah akeh, dagangan mah laris tapi utang sapirang pirang. Nah, wong zaman bengen uripe barokah bagian kapanene setahun sepisan enggak ning gudangnya masih akeh panen. Zaman sekian panen pindo ping telu boro-boro tekan gudang masih ning sawah wis dilelang. Ya iya duitnya pirang-pirang sing kene oli ya kan winginane oli bantuan BNPB 600.000 kapun duit gede 600.000 kanggo mangan sebulan cukup ternyata entok dina bulan. Ada perangkat jokot ning kantor pos mampirnya mengalfamat cokbiun buaya balik ke kamuka kali 1.000 bang dinade tekak belang. Kenapa diangkat barokah saking kasabe? Kenapa diangkat barokah saking kasabe? Karena ado karo para kiai, ado karo para ulama. Duit sapirang-pirang tapi urip yang glungsang ya orang syukur datang nikmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jagat tambah mene tambah modern, jagat tambah mene tambah enak, tapi ternyata kang dirasakan masih sengsara dan karo pasar dagangannya parah enak lalu ya tetap baik ya masya Allah. Padahal pula lan panjenengan sami urip ing sebuah desa kang awane kebal gugum subhanallah ini penyebar ajaran agama bahkan wong bermayu dewek bahwa kanda tentang Tegal Gubuk ke penyebaran Islam saking wilayah Tegal Gubuk muncule tampak sing awane buyut Banjar kan asalnya sing kene yang membangun kembali Masjid Agung Cirebon setelah hancur ditabrak diobar di Pangeran Melang. Siapa yang membangun? Pangeran Surya Negara Tegal Gubuk. Jatine ngemete sing bermayu batak jadi pembangunan Cirebon ya dalam kapasitas Islam pada waktu zamannya itu Pangeran Surya Negara. Surya Negara kuncekan anaknya siapa? Yang singaran Surya Negara itu dua anaknya siapa? Maksudnya Surya Negara itu adalah gelar pemuda yang berjasa dalam kehidupan kerajaan Cirebon, diberi gelar namanya Surya Negara. Makanya Surya Negara wake Tegal Gubuk Surya Negara lama tambah Surya Negara kanan yang sumber ya Surya Negara menggermayuni anak Surya Negara kok akeh banget Surya Negara ya makanya ditelusuri bangsanya Surya Negara kan bohong. Surya Negara itu gelar yang diberikan kepada pemuda ketika dia memberikan jasa yang besar dalam kehidupan kerajaan Cirebon, maka diberi gelar Surya Negara. Akeh yo pirang-pirang Surya Negara. Alhamdulillah. Dari Surya Negara itu adalah Surya Negara yang membebaskan pada waktu zaman peperangan karo Majalengka. Nah, karena diarani Tegal Gubuk kan balik perang singkana liren yang tempat kang ning Tegal arah-arah di tengah-tengahnya anak Gubuk, makanya benjang diarani Tegal Gubuk ya kaya iya tapi ya mengingat sejarah kehidupan Gula Lantajan dengan kami bahwasannya wong tua Gula Lantajan itu bukan orang sembarangan.
Jadi bakal Tegal Gubuk pengen belajar ajaran agama Islam aja doang mana-mana. Wah, mingkene masih sapirang. Pirang. Ya iya jam iya aneh bakal bengi BAK kan bengi Rebo ana bengi Selasa. Enggak bengi Tegal Gubuk. Mas aja kan yo tegulati tah. Ya yo ketemu bae bang hitam yang lebih bengi Minggu, bengi Senin, bengi Selasa, bengi Rebo, bengi Kamis, bengi Jumat, bengi Sabtu ki anak kabeh Tegal Gubuk. Seminggu jangan boleh, yang pada live kapi di segini, ya tadi ya tuh channel live kapi, ya alhamdulillah, iya kadang-kadang kita di dewek, siapa kinti, kinti, waya kinti bahas kitab kinti, kita beli ketemu, kita di dewek bakal dipaham, beli ketemu kita mungkin nanti nih kok Tegal Gubuk sekarang di lamani. Oh ternyata berkuntung penjelasannya mau konon, ya kenapa? Karena kita di dewek masih terus belajar, ketika baca kitab. Nikodul Himam, dipaham apa maksudnya kinti. Gulati, yang wajah halaman pun berarti sedikit pakai kinti. Bundri dikit pakai kertas lah. Walaupun yang jelaskan makan berarti menurut versi ini dia izin makanan. Akhirnya banyak keterangan kesimpulan. Makanya kulak-lan pelajaran sami terus belajar karena ketika kulak-lan pelajaran sami ado para ustad, para kiai apa yang terjadi dia mau mudun bencana saking Gusti Allah bencana awal kulak-lan pelajaran sami bakal dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Yang kedua diangkat barokah saking kasabe kulak-lan pelajaran sami. Ya duitnya sepirang-pirang tapi utangnya tambah na'udzubillah summa na'udzubillah min kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu ngaku adwakan saking utang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Dari Kanjeng Nabi meningutang na'udzubillah bareng zaman sekian utang di alhamdulillah uli disirah di ACC timbang la ilaha illallah. Utang di alhamdulillah. Nabi bakal utang itu na'udzubillah aja sampai urip kelilit utang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini aja sampai kegedean utang. Onere ora tenang. Jagate panas bae, awan panas, dongol metu bulan tambah panas. Ya une cakang bulan tambah panas yang dia survive itu nana dongol bulan tanggal pira tanggal loro ya panas pisan bulan masih panas ke bulan kalau selengenge panasnya selengenge masih bisa ngau ya selengenge panas mancing tajud dia akan serap panasnya bulan begitu dongol kini tanggal loro martik yola ya kan bareng jatah temponya kan tekan tanggal 5 panas beli bulannya panas kunku BRI dulu Bank Syariah lah bakal Bank Syariah kan akhir bulan orang ya iya pun BRI ini BCA ini Bank Syariah durung dealer motor satoran mobil wong jendas di pating keremap kadang-kadang ada pidagangan be wong tuku drama untuk punya rompal jadi susukan yang sepal nggak ada ya karena gini wah ya jatuh tempo satu orang nah iya makanya kulak-lan panjenengan sami terus belajar bakal urusan utang lamun bisa na'udzubillah aja sampai kulak-lan panjenengan sami sugi utang makanya urip sing paling enak urip sing pas-pasan bung pas-pasan enak iya dia pas pengen tuku mobil pasangan duit ya kan enak urip pas-pasan dia ya ini ya pas pengen mangan enak anak sing ngirimi sate enak sing pas-pasan ya makanya bulan panjenengan sami para kiai para ulama supaya apa? Supaya kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil supaya kasabe bulan panjenengan sami dadi barokah setitik asal dadi barokah mesti ngarane barokah ku bagena katone ndekem tapi masih bisa gayem iya katone ndekem menggawene glang tapi mangane laku deng barokah
daripada semua wae mundur mandir munjalung pak empuk anggar mangan lawe rumpuk. Ya mana nih kulalan baca dengan sami nyuwun barokah Allah Subhanahu wa taala melalui para kiai baca ning kiai kita sendiri dan apa pun kiai supaya dagangannya laris. Motor laris duburi pasir duburi menyan momet memadal apa pengurakan di belalat tangan yang baturin bari apa. Mana wong dagangan kiai sang wedo makakan kira-kira warung dengar rumah kita kira-kira bangkrut ora duwe sundra mah pembangkrutan. Wong jaluk dong aja dong pembangkrutan. Lamun dong kongkon laris kepais. Hari dong kongkon bangkrut ora bisa. Ya ning kono ne mani ngacok sing jaluk. Maksude lamun ning kono dedonga toko ning ngarep bangkrut. Wis karuan ning kono ne tokone ora payu ning ngarepe bangkrut akhire ya lebur kabeh loro-loroan. Dadi maning-maning bakal dijaluk kos. Begitu ndeleng toko ning ngarep laris kiai dongakaken kira-kira tokoe kita luwih laris ketimbang toko arep. Bagi toko sing ngarepe laris kitane luwih ono nang dedonga. Untuk macam orang bangkrutakan toko, dia akan dia kira-kira toko angkat tutup sih. Kita mau lihat dia dong penutupan. Iya, hitungannya kongkon. Nah, iya kayak dong kongkon laris kan bisa Bismillah, bisa Yasin, bisa Allahumma yassir lana wala tu'assir alina rabbi tambil. Macam-macam dong. Ini dong apa ya? Yang penting muter tasbih nih, di pai dong ada kelebat kan orang diwaca-waca, dilempi dia maksa dati ya suruh kami apa gitu. Mendengaran dong bisa jadi hebat itu ketika dibaca berulang. Untuk apa? Supaya ulang panjenengan kami bener-bener ngaku di pengetan. Apa urusannya jangan donga kalau ngaku nih lamun kita nih bengi jejaluk ning Gusti Allah, nyuwun ning Gusti Allah. Begitu esok awan ake pelanggan oli ake rezeki ngomongin dulu. Alhamdulillah ya Allah dongannya kita diijabah mau bengi. Kenapa? Karena kita nih mau begini dedonga, tapi bakal wong orilok dedonga, orilok dejaluk. Kan oli beda kabeh. Yo kita malaris, yo kita nih tetawani mungkin diora, meluwong ke SMP si kabeh. Tak ani hilang Gusti Allah itu. Makanya dikongkon dedonga itu supaya apa? Supaya ada pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dongane kita kongkon supaya kaparak karo Gusti Allah. Makanya parak karo kiai supaya apa? Bokat sampiane blikin dedonga kiai sing dongakaken asal pajek gede sing bener. Ya kiai sing meminta ajudan wiridan rae marep kiai dongakaken dagangannya kita laris, engkau bakal laris ake batinnya, gua ajak pun baik ya, alhamdulillah dagangan ke laris. Ya menjuri, iya, ya punten semua mereka. Ya bari ngerti di kamar. Kita mau jaluk maning jaluk, bakal waya berenak tekan yang dia, waya berenak tekan yang ya, jadi kelingan beledokan rentengan kok. Udah beledokan rentengan. Kita bangkrut wae masalah semene cak lo apa teman kita berenak bakal waya berenak madu adunya ini dia bakal liburan cok ikut dia plus ini mana menti iya gue ya kayak beledokan rentengan piknik wah ya para dia kenapa kan tidak ada dipimpin pemimpin yang zalim. Kedua barokah diangkat saking rezekinya pula yang panjenengan sami kabin dulu. Ini yang paling berbahaya apa wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, metu sing alam dunia mati ninggawa iman kelawan Islam. Naudzubillah summa naudzubillah minta. Kenapa? Karena ado karo para kiai. Maka belajar karo para kiai supaya akhir hayatnya selalu nyebut la ilaha illallah. Begitu keletokan la ilaha illallah terus les.
Alhamdulillah mati gawa iman kelawan aja sampai kayak manuk beo nih kiai. Maksudnya jangan kiai dua manuk beo wiridan bae modal dina. Beo nih kiai lah, kayak beo nih tika karena beda. Wong beo ditaruh di pinggir WC yang gerem-gerem bae beo. Beo nih kiai memang kiai ini bilik mana beo kuat. Begitu dong Assalamualaikum beo nih. Iya pakai subhanallah enggak tahu yang pakai illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beo nih kuat. Wah, setiap waktu, setiap detik kiai bilang ya Allah, enak temen muni nih beo wal dina la ilaha illallah la ilaha illallah waktu sampai salah sawijinin dina kiai mau kalian nutup lawangnya beo. Begitu kiai ini lagi sholat beo mengiringan dau Allah wakar kiai katon anak kucing mancing menjorok handang lep. Begitu Allah wakar lagi waca Fatihah beo di tangan yang kucing berat disambar di kucing beo manuk beo mati. Begitu perangkat sholat kiai nangis sedih beli cukup sedina rong dina saminggu masih nangis masih belanga kilomot. Akhirnya para santri-santri pada keter kenapa kiai ini. Setelah manuk beo langka kiai mulai rada sedih. Akhirnya para santri kumpul gitu batur kiai kita kesedih baik kayak menang kehilangan manuk beo gitu. Jadi ya miskin makrimen yo sebatur-batur kita patungan tuku manuk beo. Santri pengen perhatian banget kalau kiai itu kayak santri kiai orang iya orang ya. Nah, akhirnya begitu para santri pada patungan, akhirnya oli terkumpul duit, akhirnya tuku manuk beo. Begitu tuku manuk beo ngadep nih kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Pripun ya kiai sampeyan tetep delengaken lamun ae sabise manuk beo lan dadi ulah sebatur-batur ki patungan go tuku manuk beo. Kiai mau bingung kita nangis kita sedih kudu mikirin manuk beo. Nah apa jadi kalau kita kan sing tak pikirkan kesini para santri maksudnya ya kita dalam manuk beo enggal dina enggal waktu enggal jam selalu nyebut la ilaha illallah. Kita teka terus muni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya terus ya kiai. Tapi begitu beone kita ning jero kandang ning akhir ajal ditubruk ning kucing ternyata beone kita belum bisa ngucap la ilaha illallah. Terus kuayang beo sing biasa nggal dina muni la ilaha illallah la ilaha illallah kuayang mati muni dek. Ya terus ya sing tak bayangaken kuayang lamun santrine isun sing moko biasa galdi gadak gede wayang mati lagi gopek di botol otek. Ini yang menjadikan saya sedih sampai semono nek para kiai mikiraken ning para santri sampai semono nek para kiai mikiraken ning umat mikiraken ning jamaah. Jangan makanya ketika ulah lan panjenengan sampai pengen uripe adem, pengen uripe ayem, pengen uripe tentrem, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang adil, dipai barokah saking rezekine, mentuk si alam dunia gawa iman kelawan Islam, maka barokah karo para ulama, barokah karo para kiai. Amin ya rabbal alamin. Ya yus prakat kalau tengah hati siji kiwa. Ya sekarang ngaji ku siji wajah ngamprak sehabis dikit kok gampang nganu maning undang maning ya
Ya iya, masa kudu dijelasaken kabeh ora. Iya kan siji dikit hadis muga-muga manfaat kanggo urip kula lan panjenengan sami supaya belajar kepada kalian Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan para ustaz, para kiai kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Mungkin mas sampai narap ngomong terus-terus beli-beli ya kita marapan pisan gitu ya. Iya, jadi mau kongkong langsung sekalian donga monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa alidatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم وارض الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك السلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت ومهون علينا بشكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بجاه سيد البرهان إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. افتح علينا بالقرآن العظيم افتح علينا بالقرآن العظيم افتح علينا بالقرآن العظيم. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلاما قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. Semangat lawan saking kula kula ngambung nyuwun agung pun pangapunten billahi hidayah wa